Series Lupin ini sendiri disutradarai oleh Louis Leterrier dan juga Marcella Said. Lupin ini sendiri merupakan adaptasi dari kisah petualangan karakter pencuri ulung yang bernama Arsène Lupin. Kemudian diperlihatkan tokoh utama kita sekaligus tokoh kunci yang bernama Asane Diop. Asane sendiri merupakan seorang cleaning service di Museum Louvre ini. Terlihat kalau museum tersebut sangatlah ketat penjagaannya, bahkan untuk cleaning service pun harus melewati pemeriksaan juga, yang mana Asane masuk menggunakan kartu yang tertulis nama Perena Louis. Lah kok namanya beda cuy? Simak makanya baik-baik sampai habis. Berlanjut pada Asane yang bersiap-siap untuk membersihkan seluruh sisi museum bersama beberapa rekannya. Di museum ini juga terdapat lukisan Mona Lisa. Singkat cerita, malam hari pun tiba di mana Asane sudah selesai gitu kan membersihkan semua sisi museum. Namun Asane teralihkan pandangannya dengan sebuah kalung yang dipajang di museum itu. Kalung itu merupakan barang yang nanti akan dilelang dengan dimulai dari bid 20 juta euro. Anjing, itu kalau dirupiahin kisaran 300 miliar cuy. Di sini Asane dengan nalurinya mengetahui bahwa ia langsung dipantau oleh CCTV dan title series Lupin pun muncul. Yo, ini dari openingnya teh udah mantap parah cuy. Keesokan harinya Asane bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Claire. Di sini Asane memberitahu bahwa dia baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan. Asane pun langsung terus terang bertanya pada Claire apakah ia bisa menemui putranya yang bernama Raoul akhir pekan nanti. Claire yang mengizinkan kemudian beranjak pergi dari kafe itu dan Asane memberikan uang tunjangan anak. Namun Claire menolaknya. Nah, ternyata duitnya secara diam-diam diletakkan di kantungnya si Claire. Kini kita bisa tahu pria seperti apa Asane itu. Setelah dari kafe, Asane pun pergi ke sebuah rusun yang dimana si Asane itu meminjam uang pada tokoh yang bernama Vincent, Kevin, dan Rudy. Namun karena uangnya sudah dipakai untuk tunjangan anak, Asane pun malah diberi pelajaran gitu dengan diancam dijatuhkan dari gedung. Namun Asane berhasil membujuk mereka dengan memberitahu rencana lain dalam mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari biasanya. Asane pun disuruh untuk menjelaskan apa yang dimaksud itu. Ia pun memberitahu jika di museum tempat ia bekerja ada sebuah kalung yang akan dilelang mulai dari 20 juta euro. Kalung itu merupakan peninggalan Ratu Prancis bernama Marie Antoinette. Mereka yang tidak percaya dan malah menghajar Asane pun dengan mudahnya dikalahkan Asane. Asane pun menjelaskan rencana briliannya itu, dari mulai tata letak CCTV di museum itu hingga target mereka. Teman Asane kini kudu menyamar gitu kan menjadi petugas kebersihan karena pintu dan lorongnya terpisah yang membuat mereka susah untuk dimata-matai. Terlebih lagi ada celah pada museum itu yang mana mereka itu tidak memeriksa sampah yang dibuang dan juga barang yang dibawa oleh para cleaning service. Di situ mereka bisa akalin dengan mengisi chloroform yang merupakan zat pembius di dalam botol penyemprot yang ada di alat-alat cleaning service. Vincent dan Kevin bertugas menyamar menjadi penjaga seusai jadi cleaning service ya. Sedangkan si Rudy bertugas untuk mematikan CCTV. Setelah itu, Vincent dan Kevin yang sudah menyamar akan dengan mudah mencuri kalungnya setelah pelelangan. Dan Rudy yang tadinya di ruang CCTV harus segera cepat-cepat standby pakai mobil sport di depan. Sedangkan si Asane bertugas untuk menyamar menjadi miliarder yang membeli kalung. Di sini kita dibawa flashback di tahun 1995 saat Asane masih kecil. Asane pada saat itu masih hidup berdua bersama ayahnya yang bernama Babakar. Di tengah perjalanan hujan pun turun dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan bosnya Babakar yang mengalami gangguan mesin mobil. Babakar yang berbaik hati langsung menolong Nyonya Pellegrin ini dan mengantarkannya pulang. Berlanjut pada persiapan pelelangan di museum yang mana Asane menyamar menjadi seorang miliarder yang bernama Paul Cernin. Di sisi lain, Vincent, Rudy, dan Kevin memasuki museum sebagai cleaning service lengkap dengan chloroform yang berada di botol semprotnya. Balik lagi ke Asane yang sedang mendengarkan penjelasan dari backstory kalung tersebut, yang mana kalung itu terakhir dibeli oleh keluarganya Pellegrin. Yes, keluarga bos ayahnya Asane dulu. Kemudian kita diperlihatkan flashback lagi saat Babakar sampai mengantarkan Hubert Pellegrin, yaitu suaminya Anne Pellegrin.
Berlanjut kembali pada penjelasan kalung tersebut, ternyata bukan sekedar hilang melainkan dipecah ke beberapa penjuru dunia. Singkat cerita, putri Anne Pellegrini ini yang bernama Juliet Pellegrini pun datang menghadiri pelelangan tersebut. Di sini Asane kembali flashback lagi saat ingin berenang di rumah nyonyanya Pellegrini karena pada saat itu sedang ada Juliet yang sedang ngudut santuy sambil memakai baju seksi. Juliet pun menantang Asane untuk berenang karena pada zaman itu kasus rasisme yang mengatakan kalau orang kulit hitam itu tidak bisa berenang sedang hot news pada zamannya. Juliet bilang rewardnya adalah sebuah ciuman spesial untuk Asane jika bisa menghampiri Juliet dengan berenang. Anjing halus. Asane yang berpikir anjing aing kudu kumaha yeuh. Akhirnya Asane pun berenang tertatih-tatih untuk menghampiri si Juliet ini. Balik lagi ke masa sekarang di mana Juliet menjelaskan kalau uang hasil pelelangan akan masuk ke rekening yayasan Hubert dan Juliet Pellegrini. Balik lagi flashback ke Asane yang berhasil menghampiri Juliet dan mendapatkan cumui santuy dari Juliet. Balik lagi ke kalung itu yang kembali diletakkan di tempatnya, kemudian berlanjut pada Kevin, Rudy, dan Vincent yang memancing para penjaga ke ruang locker. Akan tetapi mereka baru menyadari kalau efek chloroform itu tidak langsung. Kevin dan Vincent pun terpaksa harus pakai cara barbar. Di sisi lain, pelelangan sudah dimulai. Balik lagi ke Vincent dan Kevin yang bertugas menyamar menjadi penjaga. Di sisi lain, panitia pelelangan baru mengetahui miliarder kaya bernama Paul Cernin. Kemudian flashback lagi ke Hubert Pellegrini yang sedang ada masalah pada bisnisnya dan malah melampiaskan emosinya ke Babakar atau ayahnya si Asane ini. Nyonya Pellegrini yang pengertian mengizinkan Babakar membawa satu buku dongeng atau buku novel yang mana Babakar mengambil buku Arsène Lupin sang pencuri. Balik lagi ke Rudy yang ditugaskan untuk mematikan CCTV dan langsung mengkontak seluruh temannya. Asane yang sudah mendapatkan konfirmasi dari Rudy langsung memecahkan rekor pelelangan yaitu bid 60 juta euro. Dari sini sebenarnya Vincent dan Kevin juga udah mulai curiga ya dengan si Asane ini. Baru deh kini giliran Vincent dan Kevin yang mengawal transaksi kalung ratu itu di ruangan khusus. Asane ternyata diajak bertemu dengan Juliet Pellegrini. Namun ia menolak tawaran itu karena bisa aja gitu kan Juliet malah inget dan mengenalnya gitu. Kemudian diperlihatkan flashback saat dimana kalung ratu itu hilang di brankas milik Hubert Pellegrini. Yang mana Babakar ternyata dituduh sebagai orang yang mencuri kalung itu. Jelas di sini Babakar tidak terima, namun karena si Hubert ini orang kaya dan punya power pemerintahan, ia pun menetapkan kalau Babakarlah sang pencurinya. Balik lagi ke brankas yang dibuka untuk melihat keaslian dari kalung ratu itu. Namun tanpa disangka-sangka Vincent dan Kevin yang curiga pada Asane malah menghajar Asane serta mengambil kalung itu. Sontak alarm darurat pun berbunyi di mana peserta pelelangan harus segera dievakuasi. Karena para penjaga sedang sibuk evakuasi, itu memudahkan Vincent dan Kevin untuk pergi keluar museum agar bisa masuk ke Ferrarinya si Rudy. Si anjing ini bener-bener bisa-bisaan gitu punya Ferrari, dari mana coba? Rudy yang panik pun langsung gaspol untuk menghindari para polisi. Namun naasnya mereka terjatuh ke ruang bawah tanah museum. Balik lagi flashback di penjara tempat Babakar ditahan. Pada saat itu Asane kebetulan ingin menjenguk ayahnya itu. Saat sedang menunggu, ia dikejutkan dengan pria misterius yang tersenyum jahat ke arahnya. Asane yang melihatnya langsung merasa khawatir pada ayahnya. Dan benar saja, ayahnya sudah tewas tergantung di jendela selnya. Saat pemakaman Babakar, tidak ada satupun orang terdekat Asane yang datang. Bahkan perwakilan dari bosnya, yaitu keluarga Pellegrini itu tidak ada kecuali Anne Pellegrini. Namun Asane yang kepalanya nyeri hati pun tidak menghiraukannya. Balik lagi ke Kevin dan Rudy dan Vincent yang ditangkap polisi karena mobilnya nyungsep. Sedangkan si Asane ini malah dicurigai oleh sang detektif. Jelas di sini Asane dibela karena ya dia kan tergolongnya korban cuy. Sang detektif pun ditelepon oleh rekannya yang melaporkan kalau kejadian ini mirip kisahnya Arsène Lupin. Namun kapten detektif pun malah tidak memperdulikannya. Ia pun memperbolehkan Asane pulang setelah digeledah. Kembali lagi flashback saat Asane menyaksikan sendiri gitu kan di berita di TV kalau Babakar ayah dari Asane lah yang menjadi tersangka utama pencurian kalung itu dan itu membuat semua informasi menjadi abu-abu.
Ia pun membuka hadiah terakhir dari ayahnya itu yang ternyata adalah buku Arsène Lupin. Baru deh di sini kita masuk ke timeline 2 minggu sebelum Asane mencuri kalung ratu itu. Ternyata Asane ini orang kaya sungguhan cuy. Saat sedang ngopi santuy ia mendengar berita soal kalung Marie Antoinette kembali ditemukan. Asane pun langsung bersiap-siap untuk menyamar yang mana ini seperti yang ada di novel Arsène Lupin karena seorang pencuri itu yang paling pertama adalah identitas yang tidak terlihat. Ia pun melamar menjadi cleaning service dengan membujuk kepala kebersihan di situ karena ia berasal dari daerah yang sama yaitu Senegal. Hingga akhirnya Asane diterima menjadi cleaning service. Habis itu ia pinjam uang ke Kevin, Rudy, dan Vincent dengan mengaku sebagai seorang cleaning service di Louvre Museum dengan nama Louis Perena. Uangnya ini dikasih buat si Claire yang tadi. Jadi uang pinjamannya tuh dikasih ke Claire cuy. Baru deh dia bikin identitas baru lagi untuk menyamar sebagai seorang miliarder nantinya. Kemudian dia mengunjungi sebuah toko barang antik yang membuatkannya kalung tiruan dengan skala 1:1. Nah, kalung palsu ini ternyata digunakan Asane untuk menukar kalung yang asli saat transaksi di ruang rahasia tadi. Jadi, kalung yang diambil Kevin dan Vincent merupakan kalung palsu, sedangkan yang asli sudah diletakkan di tong sampah hingga pada akhirnya ia berhasil mendapatkan kalung senilai 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Sesuai kalimatnya di awal film tadi, masuk sebagai cleaning service, keluar sebagai miliarder. Di sisi lain, sang letnan yang bernama Yusef mendapat kabar dari penelitian legit check ternyata kalung itu baru ketahuan palsu cuy. Penipu tersebut bernama Paul Cernin, yaitu nama samarannya Asane saat misi tadi ya. Dan ternyata nama Paul Cernin ini jika dirubah susunan hurufnya menjadi Arsène Lupin. Di sisi lain Asane ini datang ke rumah Claire untuk menjemput anaknya Raoul. Di perjalanan, Asane mengajak ngobrol anaknya tentang bagaimana hari-harinya selama ini dan kemudian memberikannya hadiah berupa buku Arsène Lupin peninggalan Babacar dulu. Asane di sini mewariskannya pada anaknya dan episode 1 pun berakhir. Kali ini kita akan lanjut maraton series Lupin. Di video sebelumnya, Asane Diop berhasil membuat sebuah rencana brilian di mana ia menipu Vincent, Rudy, dan Kevin sebagai pria bernama Louis Perena yang bekerja sebagai cleaning service di Museum Louvre. Episode 2 dibuka dengan diperlihatkannya penjara tempat ayahnya Asane dipenjara pada 25 tahun yang lalu. Nah, di sini kita diperlihatkan Asane yang ternyata sudah dipenjara. Lah, kok bukannya kemarin dia baik-baik aja ya? Sok, makanya simak baik-baik dulu. Di sini terlihat kalau penjara itu memiliki sistem keamanan yang super ketat sehingga peluang para narapidana untuk kabur sangatlah kecil. Saat masuk ke selnya ternyata Asane mempunyai teman satu sel, kemudian title Lupin pun muncul. Sekarang kita masuk ke timeline 2 hari sebelum Asane dipenjara. Ternyata Asane dan anaknya mengunjungi toko barang antik yang mana si pemilik toko itu sudah kenal betul dengan Asane. Nama pemilik toko itu bernama Benjamin Farrell. Benjamin mengatakan kalau kalung itu tidak pernah dibongkar sekalipun. Dengan kata lain, berita soal kalung itu yang terpecah ke seluruh dunia adalah kebohongan. Nah, sekarang Asane harus mencari tahu nih, mengapa keluarga Pellegrin berbohong karena selama ini Asane hidup sengsara dan selalu dihantui pemikiran bahwa ayahnya adalah seorang pencuri. Di sini Benjamin menasehati Asane untuk berhenti mencari tahu, lebih baik fokus untuk mengurus anaknya aja. Apalagi sekarang kan si Asane ini lagi megang kalung dengan harga 60 juta euro. Benjamin kemudian disuruh untuk membongkar kalung itu. Secara tiba-tiba Raoul, anaknya si Asane, datang menanyakan apa yang terjadi. Namun dengan cerdiknya Asane dapat mengelabui Raoul dan menyimpan kalung itu. Kemudian flashback lagi di tahun 1995. Pada saat itu, Asane sedang makan sendirian dan secara tiba-tiba ada polisi yang menggedor-gedor pintunya. Saat dibukakan pintu, polisi itu langsung memperhatikan sekitar guna melihat ada beberapa petunjuk. Di sini Asane beralasan kalau ia tinggal berdua bersama ibunya. Namun sang polisi itu memaksa Asane untuk pindah ke dinas sosial. Asane pun bersiap-siap untuk pergi, namun rencananya adalah bukan ke dinas sosial, melainkan kabur lewat jendela dan melewati kamar sebelah. Namun tidak semudah itu karena si polisi ini dapat dengan mudah menemukannya.
Berlanjut kembali pada timeline sekarang di mana Juliet Pellegrin pulang ke hotel mewahnya yang mana ibunya itu Anne Pellegrin sedang bersantai di sofa. Anne pun memberitahu bahwa kalung Ratu Marie Antoinette yang ditemukan polisi adalah kalung palsu. Di sini mereka terlibat percakapan yang mana si Anne Pellegrin ini mengetahui seluruh rahasia dari suaminya yaitu Hubert Pellegrin. Setelah bercakap dengan ibunya, Juliet pun berencana pergi dan ternyata ia mendapatkan surat undangan spesial untuk datang ke Taman Luxembourg jam 2 siang tanpa polisi. Dan di dalam surat itu terdapat salah satu permata yang berasal dari kalung Ratu Antoinette. Kemudian kita langsung diperlihatkan sang pengirim surat yaitu Asane yang sedang menyamar menjadi abang-abang ojol sepeda makanan. Ia pun langsung menghampiri si Juliet ini di tepi air mancur taman. Di sini terlihat ada seorang ibu yang menodong keranjang bayi yang ternyata bagian depan keranjang bayi itu terdapat kamera. Asane juga menyadari kalau bros milik Juliet adalah mikrofon yang sudah disadap oleh pihak kepolisian. Asane pun langsung membuka maskernya dan menutup mikrofon itu untuk menanyakan pada Juliet jawaban yang sebenarnya. Para polisi pun rewas gitu kan melihat tindakan si pelaku yang santuy dan menutup mikrofon. Di sini Juliet pun mengakui kalau sebenarnya kalung itu tidak pernah dibongkar. Hubert dan Juliet sengaja membuat berita bohong soal kalung yang permatanya itu tersebar untuk menaikkan harga jual kalung itu. Padahal kalung itu hanya dibeli di sebuah toko perhiasan di Afrika Selatan. Polisi yang merasa kalau mereka berdua saling kenal lantas memerintahkan seluruh agen untuk bersiap-siap menghadang jika si pelaku cabut gitu. Juliet pun membujuk Asane agar memberikan kalungnya dengan imbalan gak bakal ditangkap polisi. Namun keinginan si Asane bukanlah selamat melainkan keadilan untuk ayahnya yang difitnah selama ini. Juliet pun bilang ia sendiri ingin sekali menolong Babakar dulu. Namun ternyata Babakar sendiri mengakui perbuatannya pada interogasi. Di sini Asana mulai terpukul dengan pernyataan itu dan tidak terima, kemudian menyadari kalau ada satu kamera yang menghadap wajahnya. Ia pun memutuskan untuk capcus dude. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Namun di sini Asana terlalu cerdas dengan mengelabui polisi dengan kerumunan ojol makanan lainnya. Di sini sekali lagi Asana lolos dari polisi. Asana pun langsung berganti pakaian dan mengatakan dalam hati, "Goblok." Saat Asana kembali ke markasnya, ia kembali membaca surat wasiat dari ayahnya yang mempunyai kata kunci, kebenaran akan selalu ada di perpustakaan. Ia pun kembali mengingat saat ayahnya dulu mengajar ejaan pada Asana. Asana pun kembali meriset soal arti dari surat ayahnya itu. Ia juga menanyakan hal ini ke Benjamin yang mana Asana sudah menemukan seseorang yang merupakan teman satu sel ayahnya dulu yang bernama Etienne Comit. Yang ternyata ejaan Comit yang mengartikan perpustakaan itu sangat relate dengan pekerjaan Etienne ini yaitu di perpustakaan. Di sini Asana tak mudah menyerah demi membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Maka dari itu Asana mempunyai rencana gila untuk menemui si Etienne ini secara langsung. Jelas si Benjamin makin liar gitu kan melihat rencana konyol si Asana. Nah caranya adalah dengan bertukar posisi dengan napi di sekitar situ. Sasaran si Asana seorang napi bernama Gabriel. Di sini Gabriel ditawarin buat bebas untuk bertukar posisi dengan si Asana. Gabriel yang tidak percaya kemudian langsung diberitahu jika mereka bisa bertukar tanpa ketahuan karena pas banget nih di detik itu terjadi pergantian shift. Dan pas banget Gabriel dengan Asana kan kayak mirip-mirip gitu ya, kan cuma beda badannya doang. Asana kemudian memperlihatkan kemampuannya dalam memindahkan borgol ke tangannya sendiri hanya dalam waktu 5 detik saja. Asana pun mengancam walau Gabriel hanya gembong narkoboy, ku aing cari siamun mane nipu anjing. Asana pun kini menjadi tahanan dengan santainya. Saat berada di lorong, Asana kembali flashback saat dirinya dulu pindah ke dinas sosial. Berlanjut pada Juliet yang sedang diinterogasi oleh kapten kepolisian yang bernama Romain. Romain bilang kalau Juliet dan tersangka terlihat saling kenal dalam dokumentasi itu. Namun Juliet membantah keras tuduhan itu dan langsung menyangkal kalau Romain bisa saja dipecat dalam waktu 15 menit setelah ia menuduh. Di sini kita bisa tahu seberapa berkuasanya keluarga Pellegrin
ini. Di sisi lain, Asane pergi ke lapangan untuk menanyakan ke orang-orang di sekitarnya tentang Etienne itu. Ia pun memberi imbalan berupa Marlboro hitam kepada mereka untuk membuka suara dan mendapat nomor sel 241 yang merupakan selnya Etienne. Namun dari kejauhan terdapat dua orang yang memata-matai Asane. Di sisi lain, Yusef yang sudah mengetahui nama rangkaian Paul Cernin yaitu Arsène Lupin merasa ada keterkaitan dengan keterangannya Vincent yang mengaku kalau orang yang memperalatnya bernama Louis Perena. Nah, nama Louis Perena sendiri jika diubah susunan hurufnya menjadi Arsène Lupin lagi. Balik lagi ke Asane yang sedang menyamar menjadi tukang antar makanan yang mana teman satu selnya Etienne lah yang datang. Dan teman satu sel Etienne ini bilang kalau Etienne itu sedang berada di klinik. Saat beranjak pergi, seketika Asane diancam oleh kedua orang yang memantau dia di lapangan tadi. Ternyata kedua orang ini menagih utang kepada narapidana bernama Gabriel. Utang tersebut berupa narkoboy yang mana sebentar lagi waktunya sudah jatuh tempo. Asane pun datang ke klinik dengan berpura-pura sakit. Di sana ia melihat seseorang yang sedang terbaring lemas. Asane berusaha membujuk sang dokter untuk memperbolehkannya menginap di sini, tapi ujung-ujungnya tetap nggak boleh karena ya emang nggak sakit. Balik lagi ke Yusef yang memberitahu rekannya yang bernama Sofia tentang keterkaitan antara nama Paul Cernin dan Louis Perena yang berujung pada rangkaian nama Arsène Lupin. Namun Sofia masih bobal ketulang dan tidak mau mempercayai si Yusef ini. Di sisi lain, Asane dengan kecerdasannya dalam memanipulasi rencana dapat mudah memancing kedua penagih hutang itu agar emosi dan menusuk perutnya hingga pendarahan. Dengan begitu, ia mendapat kesempatan untuk menginap di klinik sesuai dengan tujuannya untuk menemui si Etienne ini. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Asane pun langsung bangun dan menghampiri Etienne yang sedang terbaring dan memberitahu kalau dia adalah anak dari Babacar Diop. Etienne pun menjawab kalau ayahnya tidak satu sel dengannya justru. Babacar itu dikurung dalam ruang isolasi dengan penuh penjagaan. Babacar pun hanya bertemu 2 kali dengan Etienne. Saat Etienne memberikan buku dari perpustakaan dan saat Babacar mengembalikan buku Etienne. Babacar bilang jika ada orang yang menanyakannya, bilang aja semuanya ada di situ atau di buku yang itu. Asane pun kemudian berencana mencari buku milik Etienne yang dimaksud. Kemudian kita dibawa flashback lagi ke Asane yang diberikan sebuah surat wasiat dari ayahnya. Namun Asane yang kecewa malah membuangnya. Balik lagi ke Asane yang mengunjungi selnya Etienne untuk mengambil beberapa petunjuk dan ternyata ia menemukan sebuah buku Arsène Lupin. Di sisi lain, Raoul yang sedang makan ternyata sudah ketagihan gitu membaca cerita dari Arsène Lupin yang diberikan ayahnya itu. Sedangkan ayahnya sendiri sedang menganalisis kata kunci yang terdapat pada buku Lupin milik Etienne yang mana ia mendapatkan kata kunci yang sudah dirangkai. Aku tak bersalah. Dijebak oleh Anne Pellegrin. Tak lama kemudian para penjaga datang untuk memberikan makanan. Namun salah satu penjaga malah meludahi makanannya si Asane ini. Berlanjut pada Juliet yang mengunjungi ayahnya untuk bertanya kebenaran soal Babacar yang tertuduh sebagai pencuri kalung itu 25 tahun yang lalu. Namun Hubert Pellegrin ini malah hebring sendiri dan memaki Juliet. Balik lagi ke Asane yang sengaja bermain basket agar jahitan di perutnya lepas dan bisa kembali ke klinik. Dengan begitu ia bisa dengan mudah menemui Etienne lagi perihal buku itu. Namun di sini Etienne malah berpesan pada Asane kalau Etienne meminta tolong untuk membuat istrinya tersenyum. Saat malam harinya, Asane masih kepikiran dengan apa yang selama ini dilakukan ayahnya. Namun dari luar ada si penagih utang narkoboy datang. Di sisi lain, Yusef sedang menganalisis buku Arsène Lupin karena ia masih percaya gitu bahwa pelakunya ada keterkaitan dengan Arsène Lupin. Balik lagi ke dokter yang menemukan Asane sudah gantung diri di toilet. Sontak alarm pun berbunyi dan Asane dibawa ke mobil jasad. Di sini terungkap kalau si penagih utang itu nggak jadi membunuh Asane karena Asane sudah bunuh diri duluan. Di perjalanan menuju ke pemakaman, scene ini dibarengin dengan Raoul yang mengucapkan kata kunci di buku Arsène Lupin yaitu ilusi mungkin yang paling samar dari semuanya.
butuh keahlian, terkadang butuh keberanian. Dilanjut dengan Asane yang mengatakan seperti ini. Akhirnya cara tidaklah penting, karena hasilnya lah yang lebih penting. Baru deh di sini tamparan plot twistnya terjadi, di mana Asane ternyata sudah merencanakan ini semua dari sengaja. Ia mengambil jaring gawang di lapangan, kemudian masuk ke klinik untuk membujuk dokter, yang mana saat itu ia mengambil obat bernama Derixol yang dapat melemahkan jantung dengan dosis yang cukup tinggi. Pada malam harinya saat obat mulai bekerja, ia mulai gantung diri yang menyimpulkan bahwa dia seolah-olah mati. Di tengah-tengah perjalanan, Asane kembali terbangun karena haredang dan keluar dari ambulans secara diam-diam. Keesokan harinya, Asane langsung mendatangi hotel mewah tempat Anne Pellegrin ini menginap. Ia pun dengan mudah mengambil keycard dari pelayan dan masuk menemui Anne Pellegrin. Di sini ia bertanya secara tegas pada Anne apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar dia menjebak Babakar? Anne pun mengakui kalau ia hanya membujuk Babakar mengakui pencurian itu dengan alasan demi kebaikan Asane. Karena janji pengurangan hukuman yang tidak ditepati itu membuat Babakar sangat terpukul dan memutuskan untuk bunuh diri. Jelas di sini Asane tidak terima gitu kan, walaupun Anne ini sebenarnya seorang donatur yang membantu Asane dulu. Anne pun akhirnya buka suara soal polisi yang ternyata pernah menjanjikan Babakar soal keringanan hukuman itu. Polisi itu bernama Letnan Dumont. Ternyata polisi itu adalah orang yang waktu itu memaksa si Asane pindah ke dinas sosial. Kemudian kita kembali flashback lagi nih pada Asane yang ingin dibully oleh murid lain. Untungnya seorang murid datang mencegahnya dan ternyata murid itu bernama Benjamin Farrell. Jadi ini adalah awal pertama kali Benjamin kenalan dengan Asane. Scene langsung berlanjut pada Benjamin yang sedang bekerja dan kedatangan Asane. Benjamin yang kagum pun memeluk Asane. Malam harinya Asane mengunjungi istrinya Etienne untuk memberikan pecahan berlian dari kalung ratu itu. Sesuai pesannya si Etienne, buatlah istrinya tersenyum. Saat berada di rumah, Asane langsung meriset polisi yang dimaksud Annie itu, yang bernama Letnan Gabriel Dumont, dan episode 2 pun berakhir. By the way, di sini tamparan plot twistnya mantap edan kan? Terlihat kalau si Asane ini memang menerapkan setiap metode dari Arsène Lupin, dari cara membujuk, memindahkan borgol, sampai keluar penjara dengan memalsukan kematian.